pemirsa, pada hari ini Anda sedang menyaksikan Gracia News. Bahwa tepat pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2020, Youth Liga Agrasia memperingati Hari Reformasi yang ke-503 tahun. Bersama saya Milka dan rekan saya, Tirza, sudah terhubung dengan teman saya di Wittenberg, Jerman. Ya, bagaimana Milky dan Tirza? Baik, silakan. Baik. Ya, kami sedang berada di depan pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Di mana tepat pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Bapak Martin Luther membawakan ke-95 dalil. Dalil tersebut berisi 95 poin koreksi atas ajaran gereja yang pada saat itu menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Tonggak utama Bapak Martin Luther dalam memakukan ke-95 dalil dikarenakan pada saat itu diterbitkan surat penghapusan dosa atau yang biasa kita sebut dengan indulgensia. Salah satu koreksi tertulis pada dalil ke-62 di mana Bapak Martin Luther menyatakan bahwa harta terbesar gereja adalah firman Allah yang tertulis di Alkitab. Maka dari itu gereja harus setia pada pengajaran firman Tuhan yang hanya tertulis dalam Alkitab. Baik, kembali ke studio bersama Tirsa dan Milka. Ya, terima kasih Tirsi dan Milky. Pada saat ini di studio kami sudah kedatangan narasumber Dosen Nani, dan Dosen Nani akan membawa kita untuk menggali tentang reformasi gereja lebih dalam lagi. Silakan Dosen. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi seorang narasumber. Sungguh suatu kehormatan bagi saya pribadi. Baik, berbicara tentang reformasi gereja, ya. Gerakan reformasi gereja adalah satu gerakan untuk mengembalikan gereja kembali ke jalan yang benar, yaitu menurut ajaran kitab suci. Nah, kita langsung ke 5 semboyan reformasi. Yang pertama adalah sola gratia atau hanya anugerah. Ini berarti bahwa sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan dan kebenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, sola fide atau hanya iman. Ini berarti kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Kristus. Nah, yang ketiga, sola Kristus, hanya Kristus. Ini berarti hanya Kristuslah satu-satunya mediator atau perantara yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Lalu yang keempat ini yang paling penting ya. Ya, bukan berarti bahwa yang lainnya tidak penting, tapi ini yang ditekankan di dalam gerakan reformasi, yaitu sola scriptura atau hanya Alkitab. Nah, ini berarti hanya Alkitab yang menjadi standar bagi kita, karena Alkitab tidak mengandung kesalahan dan tidak bersalah. Kita memiliki otoritas, kecukupan, kejelasan untuk mendidik kita. Dengan demikian, hanya melalui Alkitablah kita dapat mengenal Allah dan mengenal diri serta belajar hidup dengan benar di hadapan Allah. Nah, dalil 62 dari tesis Martin Luther yang penting bagi gereja yakni bahwa harta pusaka atau harta terbesar dalam gereja adalah Injil atau firman Allah atau Alkitab. Dan yang kelima, sola yang terakhir adalah soli deo gloria, hanya bagi Tuhan. Ini berarti hanya Allah lah yang layak untuk mendapatkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, langsung ya, kita lanjut ke tulik. Tulik ini adalah pengingat akan pengajaran Alkitab tentang keselamatan. Ya, yang pertama, total depravity atau kerusakan total. Bahwa manusia itu ya pada mulanya pada manusia yang pertama, Adam Hawa itu manusia telah jatuh di dalam dosa, telah rusak dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Ini manusia dipilih bukan karena perbuatan baik yang dilakukan, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Yang ketiga, limited atonement, ya, penebusan terbatas. Maksudnya apa? Penebusan oleh Tuhan Yesus hanya bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi tidak bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, irresistible grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Keselamatan dari Allah itu tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang sungguh-sungguh adalah milik kepunyaannya. Lalu yang terakhir, perseverance of the saint.
pemeliharaan atas orang-orang kudus. Nah, apa maksudnya? Jadi di dalam kehidupan orang percaya, jadi Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka untuk menjaga mereka supaya mereka itu tetap suci, tetap kudus, tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Baik, mungkin itu singkat ya, review singkat tentang reformasi. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan. Ya, saya ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang ada di rumah. Masih banyak gereja yang memperingati hari reformasi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tentang perayaan reformasi ya, tentu saja gereja-gereja memperingati dengan ucapan syukur hari reformasi ini. Gereja seperti gereja Lutheran, gereja-gereja Protestan akan memperingati hari reformasi ini sebagai momentum ya, momentum bagi mereka untuk mengingat kembali, merefresh kembali betapa pentingnya ajaran yang benar, ajaran yang menurut dengan ajaran kitab suci atau firman Tuhan. Jadi kalau ditanya masih banyak gereja, tentu saja masih banyak gereja yang memperingatinya sampai pada hari ini. Oke, ada yang lain mungkin silakan. Iya, besar. Ini saya tadi tiba-tiba berpikir tentang 95 dalil yang dilakukan oleh Pak Martin Luther ya. Kan banyak orang menilai gereja itu kalau banyak jemaatnya pasti uangnya banyak, semuanya banyak. Nah, dan orang-orang tuh pasti kan mikir, wah gereja ini kaya karena persembahannya banyak, uangnya banyak. Padahal di dalil ke-62 dari 95 dalil itu kan tertulis bahwa harta terbesar gereja adalah Alkitab. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan serta meluruskan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang masih berpikir bahwa uang persembahan gereja itu harta yang paling besar bagi gereja. Gimana sih? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau memang orang itu sudah mengerti dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, tentu tidak akan lagi berpikir semacam itu bahwa yang menjadi harta terbesar dari gereja adalah uang. Pasti tidak akan berpikir seperti itu karena sesuai dengan yang benar, ajaran yang benar bahwa yang menjadi harta terbesar gereja itu sendiri adalah Alkitab atau firman Tuhan ya. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen ya, sebagaimana orang-orang berkepercayaan lain ya. Ada banyak agama atau keyakinan lain. Mereka mempunyai kitab sucinya masing-masing. Nah, demikian pula seharusnya orang Kristen memandang Alkitab sebagai harta. Nah, kalau berbicara tentang harta pasti adalah sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga gitu ya. Sesuatu yang mulia. Nah, terlepas dari mereka membaca atau hanya sekedar mengkoleksinya saja. Tapi kalau mereka ditanya, apakah Alkitab itu penting? Of course, tentu saja mereka pasti akan menjawab ya. Nah, sebelum menjelaskan hal ini ke teman atau orang lain, maka kita perlu mengerti dan memahami hal ini dengan baik. Jangan sampai kita terikut atau terpengaruh kepada ajaran yang menyimpang ya. Kita harus punya konsep dulu, konsep berpikir dulu yang baik dan benar supaya kita tidak terpengaruh. Ketika kita tahu kebenaran, ya, ketika kita tahu kebenaran, ya kita ikuti itu kebenaran itu. Jangan kita terus terpengaruh dengan ya dengan cara berpikir mereka, cara pandang mereka seperti itu. Oke, di pesan ya, jadi kita gerejanya hari ini berkenaan tentang Alkitab sebagai harta terbesar gereja. Ya, gereja tidak boleh mengutamakan uang di atas segala-galanya. Keberlangsungan dan perkembangan gereja itu bukan didasarkan pada jumlah uang yang melimpah. Jadi para donatur besar di dalam gereja tidak perlu diperlakukan seistimewa atau secara khusus seolah mereka itu adalah penopang gereja. Gereja-gereja yang berorientasi pada harta seringkali tidak mampu untuk bersikap objektif terhadap persembahan finansial yang mencurigakan. Kita tidak tahu asalnya dari mana seperti itu ya. Mereka cenderung bersikap lebih permisif. Ini harus diantisipasi dan dihindari. Allah dan firman-Nya adalah sandaran yang kokoh ya.
sandaran yang kokoh dalam segala keadaan. Gereja harus meyakini bahwa tanpa uang haram pun, ya, baik itu haram ataupun halal, ya, gereja akan tetap berdiri dan berkembang. Seperti itu. Ya. Oke. Also, gerakan reformasi yang dilakukan Martin Luther ini kan sungguh hebat dan menakjubkan gitu kan ya. Namun apa yang anak muda bisa dapatkan dan terapkan di era yang modern ini? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya, karena bagaimanapun juga generasi, namanya kalau kita berbicara tentang generasi muda, nah itu yang menjadi tonggak, karena hanya di dalam gereja tetapi bagi bangsa dan negara ini. Nah seperti itu. Nah kalau relevansinya mungkin ya, relevansi dari gerakan reformasi itu sendiri kepada generasi muda pada masa kini. Nah tentunya harus mewarisi semangat yang dimiliki oleh para pendahulu kita, para reformator kita yang sudah begitu bersemangat untuk mereformasi gereja, mengembalikan gereja itu kepada pengajaran yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan generasi muda kita? Ya, kita harus melakukan seperti itu. Kita harus bisa menghadirkan iman itu, menyatakan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang berdekatan dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, yuk kita kerjakan, ya, kita aplikasikan. Nah, itu kita aplikasikan iman kita, karena ya seperti yang kita katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi berbicara saja tidak cukup, tapi harus kita buktikan gitu loh. Sedangkan memang bahwa ini adalah suatu zaman yang tidak mudah untuk generasi muda, tapi justru diterima ini menjadi suatu challenge gitu ya bagi generasi muda kita untuk bersemangat dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi dunia. Seperti itu. Baik, terima kasih Laksanani sudah Sama-sama. menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Dan sudah 1 jam kami bersama menemani Anda dalam menggali lebih dalam tentang informasi gereja. Saya Tirsa. Dan saya Milka. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan Salam reformasi.